شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحاجته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bukan sebagaimana diyakini sebagian masyarakat terdahulu bahwa itu peristiwa di bulannya bulan atau penanda bencana bagi petani, peternak dan lain sebagainya. Keyakinan seperti itu tidak benar. Gerhana adalah salah satu bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat ke-40, "La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun." Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis besarnya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Dan jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang kadang terjadi. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi. Dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Tetapi kita banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertaqarrub kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat sunnah gerhana, bertakbir dan bersedekah. Sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifani li mawti ahadin wa la li hayati fa idza ra'aytum dhalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah, dirikanlah salat dan bersedekahlah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwasanya ketika gerhana terjadi, hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, atau karena takut azab Allah diturunkan akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Juga mengingat apa yang pernah disaksikan oleh Nabi SAW dalam surat Yusuf. Diriwayatkan bahwasanya dalam surat Yusuf Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli neraka. Karena itu, dalam salah satu khutbahnya selesai sholat gerhana, beliau bersabda, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Maka dari itu, marilah kita persiapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi, dan marilah kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Jemaah Allah, pada saat
بارك الله لي